Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Yulianto dengan NIM 193020074 Prodi Manajemen semester 5 ingin mereview buku untuk memenuhi tugas akhir ujian semester di mata kuliah agama atau pendidikan agama Islam. Di sini saya sudah memegang buku yang berjudul Pendidikan Karakter Ajaran Tuhan. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Tafsir MA pada tahun 2018 yang berjumlah 250 halaman. Cetakan pertama buku ini pada Desember 2018. Hak cipta dilindungi undang-undang dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya dan dicetak oleh PT Remaja Rosda Karya Offset di Bandung. Buku ini terdiri dari 7 bab. Yang pertama berjudul Berawal dari Keimanan, kemudian bab kedua Pendidikan dimulai dari keluarga. Buku ini memberikan secercah pegangan bagi orang tua untuk mendidik atau menyiapkan anaknya agar berkembang menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Persiapan itu mesti dimulai dari penanaman iman kepada anak. Bab 1 di buku ini menjelaskan tentang itu. Intinya ialah menjelaskan apa iman itu dan di mana tempatnya. Iman ialah kesediaan melaksanakan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan dan melaksanakan kehidupan seperti kesediaannya itu. Tempat iman memang sangat perlu diketahui agar dengan itu penanaman iman dapat dilakukan secara lebih tepat. Iman itu bukan di kepala. Ini disebut oleh Tuhan dalam Al-Quran. Iman itu tempatnya di hati. Jadi, penanaman iman bukanlah menjadi seorang paham iman, melainkan menjadi seorang batinnya beriman. Iman bukanlah pikiran, melainkan rasa. Banyak orang mengerti iman tapi tidak merasa beriman. Demikianlah kira-kira. Keberimanan itulah mesti ditanamkan. Menanamkan iman itulah yang disebut pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan adalah penanaman iman. Inilah yang dibahas pada bab 2 di buku ini. Dimulai di rumah tangga. Sekolah tidak banyak dapat diharapkan untuk keberhasilan menanamkan iman. Rumah tangga adalah lembaga yang paling tepat untuk pendidikan keimanan. Pendidikan rumah tangga itu dilakukan terutama oleh ayah dan ibu. Di dalam ilmu pendidikan dikatakan bahwa ayah dan ibu adalah pendidikan pertama dan utama, karena merekalah yang paling duluan melakukan pendidikan utama, karena pengaruh mereka sangat besar terhadap perkembangan anaknya. Tulisan-tulisan pada bab 2 di buku ini dapat membantu orang tua dalam melaksanakan tugasnya itu. Bab 3 di buku ini berisi tujuan utama pendidikan rumah tangga. Tujuan utama ini ialah terbentuknya pola hidup yang islami. Pola hidup islami itulah yang selama ini kita sebut akhlak. Tugas Nabi SAW diutus Tuhannya hanya satu, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tugas ayah ibu itu mirip dengan tugas Nabi. Pada bab 3 ini menggambarkan beberapa karakter pola hidup islami. Pada bab 4, 5, 6, dan 7 adalah lanjutan dari bab 3 di buku ini, tetapi sifatnya lebih umum dan luas, mungkin juga lebih mendalam. Bab terakhir yaitu bab 7 berjudul Persiapan ke Akhirat. Judul ini sedikit meniru judul bab terakhir kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Pada kira-kira sepertiga terakhir kehidupan manusia, sebaiknya ia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Ia harus meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Ia sudah benar-benar memulai penyucian diri dengan menaklukkan hawa nafsu, seharusnya nafsu hawa, tanpa ia merasa mencintai Allah. Setelah saya membuka dan membaca buku ini, saya jadi lebih banyak tahu tentang apa itu pendidikan tentang karakter dari iman diajarkannya pada dasarnya. Dan setelah membaca buku ini, kita dapat memperoleh pegangan pokok tentang melaksanakan pendidikan dalam keluarga, terutama mengenai pentingnya tujuan
dan isi pendidikannya. Dalam istilah sekarang, inilah bahan pokok mengembangkan kecerdasan spiritual yang dimulai dengan pendidikan agama dalam keluarga. Sekian dari saya dalam review buku ini, kiranya bisa bermanfaat bagi yang menonton dan yang membaca buku ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan dalam review buku ini, dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.